Ya, balik lagi ke format lama dengan voice over nih, karena gue lagi kurang fit dan sorry juga kalau suaranya agak bindeng karena memang gue lagi flu. Ya pokoknya kalian jaga kesehatan kalian karena sekarang kayak musimnya lagi nggak nentu nih, kadang hujan, kadang panas terik, jadi gampang kena flu nih kayak gue. Pokoknya kalian jaga kesehatan nih. Anyway, kali ini gue pengen review barang yang agak nggak umum nih, yaitu sebuah proyektor, dan proyektor ini cukup menarik karena 50% materialnya merupakan plastik daur ulang, baik itu chassis maupun PCB di dalamnya. Ya, proyektor ini merupakan keluarga Acer Vero dengan seri XL2330W. Nah, Acer Vero ini merupakan lini produk Acer yang menggunakan material plastik PCR. Jadi di sini tuh demi mengurangi dampak limbah plastik di lingkungan, karena memang plastik sendiri tuh merupakan material yang paling sulit terurai oleh alam, tapi ya sehari-hari kita pakai dan penyumbang sampah rumah tangga paling besar nih. Nah, terlepas dari hal itu semua, memang material plastik itu aplikasinya cukup banyak ya, termasuk di perangkat-perangkat elektronik. Nah, benda elektronik apa sih yang nggak pakai plastik nih? Bahkan PCB dari motherboard, RAM, GPU itu pasti bahannya plastik. Ya karena plastik ini material yang paling murah untuk diproduksi. Tapi ketika komponen elektronik itu udah rusak dan tidak memiliki nilai lagi, ya tentu akan berakhir menjadi limbah atau electronic waste dibilangnya nih. Oke, jadi Acer Vero ini sebuah cara dari Acer untuk berkontribusi dalam mengurangi limbah plastik. Ya karena mereka merupakan produsen elektronik, jadi baguslah, gue cukup senang selain dari user nih yang sudah mencoba berkontribusi mengurangi konsumsi plastik, sang produsen juga di sini ikut berkontribusi dengan menghadirkan produk yang menggunakan material daur ulang. Nah, tentu tidak semata-mata Acer mengatasnamakan lingkungan nih supaya produknya jadi menarik minat calon konsumen. Ya di luar itu sebagai proyektor, fiturnya ini cukup menarik kok. Nah, dari kecerahannya aja dia udah 5000 ANSI lumens dengan kontras rasio 50.000 banding 1. Yang ini tuh bener-bener terang banget, bahkan dengan lampu ruangan yang nyala aja hasil gambarnya tuh masih sangat jelas. Tapi tentu tetap nih, the best experience pakai proyektor adalah di ruangan yang minim cahaya. Nah, untuk resolusi gambarnya sendiri merupakan WXGA atau 1280x800 pixel. Iya memang belum Full HD, tapi gua rasa sudah sangat cukup ya, dan cukup tajam juga kalau dilihat dari jauh, dan kebantu juga sih dengan brightness dan kontras yang dikasih itu, jadi ya bikin visualnya ya bagus-bagus aja sih kalau dilihat. Gue rasa ini udah sangat bisa lah memuaskan keinginan entertainment kita, seperti nonton film maupun main game. Visual yang dikasih itu nggak kalah nih sama monitor LED. Nah, perlu diingat nih kalau proyektor ini tuh bukan merupakan smart projector, sehingga kita tuh perlu colok ke device lain supaya ya bisa keluar tampilan gambar, karena di sini memang tidak ada Android TV di dalamnya. Oke, adapun proyektor ini memiliki sebuah speaker nih ternyata dengan output 15 watt, yang gue rasa sih ya sekedar cukup aja lah untuk menunjang kebutuhan audio visual saat memanfaatkan proyektor ini untuk melakukan presentasi. Kemudian buat yang mau bikin visual 3D pakai proyektor ini, tenang aja, ini juga support dengan sistem DLP Link. Nah, jadi selain kacamatanya yang 3D, pastikan juga device yang dicolok via HDMI-nya support 3D juga. Proyektor ini juga bisa dibikin tampilan 360 nih. Nah, untuk pengoperasiannya sendiri sih ya seperti proyektor pada umumnya. Kita bisa atur zoom dan fokus dari lensanya, terus ada tombol-tombol navigasi beserta lampu-lampu indikator di proyektornya langsung nih. Dan juga tenang aja, proyektor ini dilengkapi dengan sebuah remote ya buat kita navigasi dari jarak jauh nih. Dan buat menu OSD-nya sih cukup mudah dipahami dan juga sudah mendukung nih bahasa Indonesia. Untuk di bagian bawah proyektor sendiri terdapat kaki-kaki buat mengatur ketinggian jika proyektornya memang diletakkan di atas meja. Dan juga ada beberapa lubang baut untuk mounting nih di atas, ya siapa tahu mau bikin sebuah setup bioskop rumahan nih pakai proyektor ini. Buat durability lampu LED-nya sendiri, Acer klaim sih mampu bertahan selama 30.000 jam pada mode Eco dan 20.000 jam pada mode standar. Acer pun kasih jaminan garansi 1 tahun nih buat lampu LED-nya, dan kita bisa klaim tanpa batasan jam penggunaan. Jadi cukup worry free misal proyektor ini mau dinyalakan 24/7 non-stop. Oke, untuk port-portnya sendiri di sini ada 2 colokan HDMI dan 1 colokan VGA. Ya misal device kalian tuh masih mengandalkan port tersebut. Adapun juga colokan jack 3,5 mm buat dipasangkan speaker eksternal, ya mungkin aja untuk melengkapi setup bioskop rumahan kalian nih.
Nah, buat power adapternya di sini ukurannya cukup besar dengan maksimal daya output 230 watt, tapi berdasarkan wattmeter konsumsi daya dari proyektor ini sih sekitar 70 sampai 120 watt. Ya tergantung mode kecerahan, jadi terbilang cukup efisien sih gue rasa dengan output brightness yang tadi kan kita udah lihat ya masih bisa kelihatan jelas dengan lampu ruangan yang menyala. Gak lupa juga di sini diberikan sebuah tas nih, misalkan kita mau simpan proyektor ya kalau lagi nggak kepake, atau bisa juga digunakan buat dibawa-bawa misal ya memang ada keperluan acara untuk menggunakan proyektor ini. Nah, jadi proyektor Acer Vero XL2330W dibanderol dengan harga 16 jutaan dengan garansi 3 tahun spare parts dan servis serta 1 tahun nih untuk lampu LED-nya yang bisa diklaim tanpa batasan jam penggunaan. Ya memang untuk harganya bukan buat kaum mendang-mending, tapi di kelasnya ini nih harga ini cukup kompetitif loh buat proyektor dengan 5000 ANSI lumens, ya karena memang brand lain juga nggak jauh-jauh harganya nih. Tapi di Acer Vero ini kita bonus nih berkontribusi terhadap isu lingkungan karena materialnya di sini 50% plastik PCR alias plastik daur ulang. So mungkin segitu aja nih untuk videonya kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suk IT jika kalian gak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suk IT di Instagram dengan nama @suk_it. Gue Fadil dari Suk IT pamit undur diri, see you on the next video.